Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk bersama-sama belajar, terutama di masa uh, yang mulia ini, masa Advent. Kita akan memasuki Advent minggu kedua minggu ini. Nah, se- uh, selamat datang di acara bersama-sama dengan kami buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini akan ditemani seperti biasa oleh my partner in crime, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah ketika kita mau terus belajar untuk mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjain nih untuk mengisi kehidupan kita yang sementara dan singkat ini. Membuat hidup kita lebih berarti. Dan dewasa itu bukan karena umur semata. Menjadi dewasa terutama dalam iman itu adalah pilihan. Dan kita dipanggil bersama-sama untuk terus belajar tentang iman kita, terutama relasi kita pribadi dengan Tuhan. Dan pada hari yang berbahagia ini kita kedatangan satu narasumber kita yang baru pertama kali kita undang. Ini Romo datang jauh-jauh dari Indonesia diimport ke Oh sorry, diekspor ya. Di, dikirim ke Amerika dan sekarang berdomisili di kalau nggak salah di Riverside ya Romo ya. Nah, namanya Romo Givan. Romo, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dengan Romo dan belajar tentang berjaga-jaga, tema kita hari ini, sebab kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Romo Givan nanti akan share sedikit tentang cerita panggilannya, kenapa Romo jadi bisa ada di sini dan kenapa Romo memilih untuk menjadi Romo MSC. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus sungguh yang memimpin acara kita dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kasih. Terima kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk kesempatan kehidupan yang masih boleh kau berikan kepada kami hari ini. Dan terima kasih ya Bapa kalau engkau terus mendampingi kami dan engkau terus menyiapkan kami dalam mempersiapkan hati kami dalam masa Advent ini, di mana kami ingin menyambut kelahiran putramu Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami hari ini berkumpul bersama Bapa untuk belajar bersama-sama. Dan kami bersyukur untuk kehadiran Romo Giva di tengah-tengah kami. Dan kiranya Bapa boleh kau urapi Romo dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apapun yang Romo boleh sharingkan kepada kami, boleh sungguh menguatkan kami dan mempersiapkan hati kami dalam menyambut kedatangan-Mu yang kudus. Dan Bapa beracaralah dari awal hingga akhir dan berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon juga berkat-Mu Bapa untuk semua teman-teman yang mengikuti di lahan YouTube channel PDK Maria Bunda Allah pada hari ini. Biarlah Engkau boleh lindungi dan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami persembahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo ketendang keluar. Baik, sambil menunggu Romo masuk, karena Romonya tadi ketendang, seperti biasa nih, di sini Romo-Romo suka ketendang ya, bingung. Hmm. Romo sudah masuk kah? Angelo, jadi namanya Angelo. Iya. Hmm. Romo kayaknya apa namanya suaranya belum keluar Romo. Baik, sambil menunggu Romo hadir dan masuk bersama-sama dengan kita, tamu kita pada hari ini adalah Romo Givan Pati MSC.
Dan Romo kebetulan ditugaskan di Southern California, tepatnya di Riverside, untuk menggantikan Romo Adri Budi yang sudah uh, Selesai selesai tugasnya. tugasnya di sini. Romo, silakan di-unmute, Romo. Silakan memperkenalkan diri untuk kita, Romo, di sini. Tes. Ya, baik. Kita dengar suaranya Romo. Tapi Oh, gambarnya nggak ada, Mo. iya. Ini ada masalah di sini. Ada dipanggil Oh, teknisi barusan. Ini katanya oh ada begitu. problem di sini. So, Oh, ya, sorry, ya, ya, sorry. ya. Nggak apa-apa, Romo. Santai aja. Iya, Romo. Nah, berhubung kita cuma bisa ngobrol-ngobrol di sini, Romo nggak kelihatan wajahnya. Nah, Romo, cerita sedikit dong, Romo dong. Kapan Romo sampai di Amerika, Romo? Oke, oke. Saya cerita sambil nggak ada gambar dulu ya. Nggak apa-apa, santai aja. Oke. Saya ditabiskan tahun 2008, 26 April 2008. Tugas pertama saya di Kalimantan Barat. Setelah itu saya setelah 3 tahun di Kalimantan Barat, 6 tahun di Jakarta. Setelah di Jakarta, saya studi di Austria, studi 2 tahun di sana. Setelah itu saya ke Kalimantan Timur, pulang Indonesia Kalimantan Timur. Nah, setelah itu saya ditelepon provinsial saya, katanya siapkan diri untuk ke USA. Ya sudah, prinsip kita boleh keberatan tapi tidak boleh menolak. Jadi boleh keberatan, boleh jungkir balik, mau nangis seminggu, tetapi minggu depannya atau 2 minggu depan harus bersedia urus visa. Itu singkat ceritanya. Baik, Romo. Nah, sekarang Romo kenapa Romo memilih untuk pilih Ordo MSC, Romo? Itu banyak ordo-ordo yang lain di sana, Mo. Ya, itu saya telah tahu itu semua karena kondisi pada waktu itu ya, kami di seminari menengah di Manado hanya diperbolehkan memilih projo atau MSC. Jadi mungkin karena projo di sana masih kurang dan membutuhkan lebih banyak lagi, jadi diwajibkan hanya dua itu. Jadi saya timbang-timbang, wah kalau projo jangan-jangan saya di Manado ini seumur hidup. Ya udah MSC aja. Jadi alasan sederhana seperti itu ya akhirnya sampai sekarang saya belum pernah ditugaskan di Manado. Mungkin kualat kayaknya. Ya, itu cukup banyak di sana yang mau ya. Di Manado bagian terutama Indonesia bagian timur MSC cukup Ya, banyak ya. MSc cukup banyak. Hmm. Hmm. Manado karena ada ini ya sekolah setikatnya. Jadi seminari tingginya di Manado kalau MSc. Kalau nggak salah juga saya pernah nonton Uskup siapa Mandagi ya. Itu Ya, yang Uskup Uskup dari Mandagi, itu juga MSC ya. Yang dari MSc. ya sekarang di mana Ambon apa di Irian Jaya mungkin. Dia ditabiskan sebagai uskup Amboina, tapi karena alasan tertentu ada Iya. kekosongan tahta uskup juga di sana dan dia dipindahkan ke sana ke Hmm. Merauke, Uskup Agung Merauke. Ya, senang dengan beliau karena cukup tegas. Nyindirannya Ya, enggak. ya, saya punya pengalaman unik banyak dengan dia karena saya waktu top tahun orientasi pastoral di Ambon. Nah, waktu itu juga pecah Oh, kerusuhan. Nah, dia punya jasa besar di sana. Iya. Berani banget. ya kita butuh romo-romo yang berani, uskup-uskup yang berani nih. Iya, Ya, terutama berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, Romo. iya. Itu Wah, aja. Ya, karena ini sekarang kebenaran dan keadilan itu em, boleh dibilang sedikit bingung. Yang mana yang benar, yang mana yang adil nih. Jadi kita berada di dunia yang sedikit bingung. Nah, baik. Kita akan masuk ke tema kita malam hari ini. Saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama Grace dan saya bilang, kita lagi masuk masa Advent nih. Dan di masa Advent ini, ya pertama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Karena masa Advent adalah masa penantian. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Which is kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, betul. saya apa namanya
mempersilahkan Romo untuk lebih menjajaki tema kita hari ini. Silakan Romo. Oke, saya sebenarnya sudah siapkan semuanya, tapi karena situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan, jadi sementara saya pakai mengandalkan suara saya sendiri. Oke, minta maaf atas situasi ini. Baik, Ini mendung. Oh, yang penting suaranya masih keluar, puji Tuhan. oh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kesempatan yang dipakai Tuhan, kita dan semuanya mengimani seperti itu bahwa kita akan mendalami tema ini. Tema berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah, memang kita tidak diizinkan untuk mengetahui bahkan 2 jam setelah ini, gitu. Jadi apa yang akan terjadi besok apalagi? Jadi orang hanya bisa dapat menduga, namun tidak berkuasa untuk menentukan kepastian dan kebenarannya. Tapi satu hal yang pasti adalah hidup terus berjalan. Nah, baik. Berjaga-jaga, saya pikir pertama-tama, wah ini berjaga-jaga saya harus alih profesi nih. Saya harus jadi satpam atau hansip atau pindah ke kepolisian ini. Tapi em, mendapat konteksnya ketika saya membaca lanjutannya, berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah ini bingkai yang menjadi permenungan kita. Jadi fokusnya ada di sana. Bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam masa penantian ini. Dan kedatangan Tuhan sendiri ditegaskan di dalam kitab suci, di dalam sumber iman kita, di dalam katekismus gereja Katolik, itu pasti terjadi. Tetapi kapannya, nah ini persoalannya, kapannya kita nggak tahu. Ya. Dan itu juga akhirnya kita sampai pada titik di mana itu bukan bagian kita untuk pikir, untuk kerjakan, untuk kita kayak berdarah-darah harus em, menguraikan kapan itu. Jadi itu bagian Tuhan. Nah, Tuhan saja mengatakan anak manusia pun nggak tahu. Nah, kalau ada yang mengatakan, ya saya tahu pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nah berarti dia sok tahu. Dan kedua, menempatkan diri di atas anak manusia. Gitu. Jadi bayangin ya, Yesus aja nggak tahu. Nah, bagi saya secara pribadi dalam pengalaman, biasanya seorang penjaga itu akan waspada di malam hari, tetapi menjadi lengah di siang hari. Nah, ini ritme umum. Nah, demikian pula hidup kita, ada situasi dalam hidup yang membuat kita terlena dan lengah, sehingga kita tidak berjaga-jaga. Yaitu pada saat kesenangan dan kecintaan akan dosa dan dunia. Ya, saat itu merajai hati, perasaan, dan pikiran kita, saat itulah kita lengah dan terlena. Dan Tuhan tidak menyuruh kita berjaga-jaga di saat-saat tertentu aja, misalnya malam atau sore saja, tetapi berjaga-jaga di setiap waktu. Dalam pengalaman, ada orang yang mengatakan, ya nanti cari Tuhan kalau sudah tua aja. Nah, sikap ini sebenarnya menjadi contoh sikap yang tidak berjaga-jaga di masa muda. Banyak orang yang mengabaikan Tuhan di masa muda dan berniat untuk hidup benar di masa tua. Ya, padahal seharusnya pada masa muda ataupun tua, kapan aja, di saat berapapun umur kita, hendaknya kita selalu mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Nah, ada juga orang yang sudah tua tetapi terus saja menunda-nunda, mengira bahwa esok masih ada. Nah, salah satu filsuf mengatakan kesalahan terbesar dari manusia adalah mengira bahwa dia memiliki waktu yang banyak. Nah, di situ kita terkecoh. Jadi hari ini dijalaninya dengan ketidaktaatan dan berencana untuk taat pada besok hari. Saya jadi ingat kalau saya beli bakso waktu kecil, karena saya kadang bilang, nanti bayar besok ya, karena teman kan. Jadi bilang, oh Bon bisa besok. Tapi setelah saya datang besoknya, Bon bisa tapi besok. Besok terus gitu, nggak pernah selesai. Nah,
Jadi itu bingkai tema kita. Dan ada pertanyaan yang muncul di dalam permenungan saya pribadi yang hendak saya bagikan adalah kenapa, ya? Kenapa kita harus berjaga-jaga, ya? Jadi biasanya pertanyaan kenapa ini membuat sesuatu itu bisa digali secara lebih mendalam. Ya, pertama, kita semua bisa jatuh. Ya, kita semua bisa jatuh. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Kita semua bisa berdosa dan memang kita naturally kita adalah makhluk yang berdosa. Hanya oleh sakramen pembaptisan, hanya oleh penebusan Yesus Kristus kita dimampukan untuk mengalami masa berahmat dalam hidup. Nah, Petrus dia lumayan lama dengan Yesus, tapi dia bisa jatuh. Yudas dia memiliki penasehat yang terhebat di dunia. Tetapi toh dia karena tidak berjaga-jaga, dia mengkhianati dan menjual Yesus. Daud dia seorang nabi, seorang raja. Itu apa yang kurang dalam dirinya? Tetapi karena tidak berjaga-jaga, dia berzina dan bahkan membunuh. Ada orang yang aktif dalam pelayanan gereja, tetapi perbuatannya nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak berjaga-jaga. Nah, jadi pertama alasannya adalah kita semua bisa jatuh. Maka berjaga-jaga. Yang kedua, hitam dan putih. Saya pakai istilah hitam dan putih karena barusan saya ditanyai, Romo asal dari mana? Jadi papa saya dari Flores, kebanyakan orang Flores itu hitam mengkilat, dan mama saya dari Manado, kebanyakan orang Manado itu putih mengkilat. Jadi percampuran antara terang dan gelap alias kopi dan susu ini hasilnya nggak jelas seperti ini. Untung nggak belang-belang. Jadi hasilnya cappuccino. Ya. Kalau kumpul dalam keluarga, kakak saya selalu bertanya, Mah, kok bisa kecantol sama papa yang hitam gelap pekat ini? Mama saya selalu jawab, habis capek udah dikejar melulu sih, gitu. Nah, papa saya nggak mau kalah, dia bilang hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang menanti, gitu. Nah, mama juga nggak mau kalah, dia bilang biar supaya terjadi kegenapan firman, terang menguasai gelap. Nah, pada titik itu kita udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, jadi peperangan rohani, karena setan kuasa yang berseberangan dengan Tuhan itu sangat serius dalam menyerang dan menjatuhkan. Dan pertanyaan lanjut, siapa targetnya? Nah, siapa targetnya adalah kita yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Kita yang sudah bertobat dan mengasihi Tuhan. Ya, kita maksudnya hendaknya gitu ya, bertobat dalam arti membaharui diri kita dan berada dalam relasi dengan Tuhan. Kalau ada yang malas ke gereja, ya mungkin setan bilang, itu hopeng, itu teman, ngapain habis-habisin energi. Kalau ada yang bilang, aku nggak mungkin tuh jatuh, aku nggak mungkin gini-gini, ya itu persis seperti apa yang dikatakan Petrus ya. Jadi kita jangan masuk dalam jebakan iblis. Iblis akan pakai segala cara untuk mendatangkan kepahitan dalam hidup kita. Ya, masa lalu kita, kekecewaan-kekecewaan kita. Intinya adalah iblis mau memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Jadi itu kenapa kita harus berjaga-jaga. Nah, yang ketiga itu format berjaga-jaga. Jadi kalau ditanya format berjaga-jaga, ya gampang saja sebenarnya. Di dalam perumpamaan-perumpamaan tentang akhir zaman, dikisahkan bagaimana pemilik kebun anggur atau diumpamakan sebagai pengantin atau yang punya hajatan, itu selalu kalau dia bepergian, dia menitipkan sesuatu untuk dilakukan. Ya, ini kayaknya apa namanya?
Jadi ingat Jarum Super. Jarang rumah suka pergi. Jadi dia tipenya Jarum Super ini. Suka pergi memang dia ya. Dan tapi dia menitipkan sesuatu bagi para hambanya untuk dilakukan. Nah, sederhananya kalau menjawab format berjaga-jaga adalah kita melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan kita. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau disuruh untuk melakukan misalnya cuci baju, ya udah cuci baju. Gak usah sibuk dengan melakukan hal yang lain. Fokus di situ. Gitu. Itu sederhananya. Nah, tapi kita diingatkan juga akan fungsi kita. Itulah tugas khusus kita. Itu menempel dalam identitas kita sebagai Romo, sebagai awam, sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai guru, sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas-tugas atau fungsi yang hendaknya kita jalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari tugas yang dititipkan oleh Sang Tuhan itu. Nah, itu format berjaga-jaga. Nah, yang keempat, ada 400 poin, jadi ini baru keempat. Jadi harap sabar, kita mungkin jam 2 pagi selesai. Yang keempat, apa yang harus dijaga? Jadi bagaimana format berjaga-jaga sudah. Nah, sekarang apa persisnya yang harus dijaga? Gitu. Pertama, keputusan yang benar. Jadi banyak orang yang sukses di dunia ini bukan karena dia pinter terkadang ya. Bukan karena dia bijaksana banget gitu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena dia berhasil memutuskan sesuatu yang benar gitu. Jadi kita hendaknya setia untuk memutuskan sesuatu yang benar dan melahirkan ya keputusan yang benar. Keputusan untuk meninggalkan manusia yang lama. Keputusan untuk mengenakan manusia yang baru. Ya, keputusan untuk nggak larut dalam sikap kemalasan kita. Keputusan untuk keluar dari keegoan kita. Nah, itu keputusan-keputusan yang benar. Dan hendaknya kita memelihara itu. Dan apa selanjutnya yang harus dijaga? Selanjutnya adalah hati. Ya. Bisa saja kita mengatakan ya kita menjaga perkataan dan perbuatan kita. Ya, it's okay. Tetapi jangan lupa sumber dari perkataan dan perbuatan kita adalah hati. Ya. Kakak kandung saya, dia perempuan dan sampai sekarang dia belum menikah. Saya bercanda ke dia, kau cepat-cepat menikah, jangannya saya duluan nikah daripada kamu ini. Dia bilang, kamu ini ada-ada saja. Nah, ketika ditanya, kenapa kamu belum menikah? Kakak saya pada satu saat dia mengatakan gini, saya mau cari cowok yang punya hati. Saya sebagai cowok, wih, kok bilang kayak gitu? Emangnya cowok gak punya hati? Nah, dan dia bilang hati itu singkatan dari harta dan properti. Nah, ya itu hanya sepintas saja ya. Jadi hati yang dimaksudkan di sini adalah fokus keberadaan kita sebagai manusia. Ya, gitu jadi sentral. Dari hati kita bisa timbul niat yang baik. Dari hati kita juga bisa timbul niat yang jahat. Dari hati mengalir energi. Dari hati kita juga bisa mengalirkan sesuatu yang negatif bagi kesekitaran kita. Bahkan sesuatu yang tersembunyi sekalipun, hati itu bisa rasa. Jadi saat kita merencanakan perbuatan yang kurang baik misalnya, maka hati kita itu merasa nggak tenang. Hati itu menilai sesuatu dengan polos, jujur, dan apa adanya. Jadi apa yang harus dijaga, jangan pernah lewatkan untuk menjaga hati kita. Nah, setelah hati, apa yang dijaga? Itulah iman kita. Iman adalah fondasi hidup Kristiani. Ya.
Iman punya dua tahap. Pertama, pengenalan akan Tuhan. Bukan langsung pada percaya, pasrah. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Tapi sebelum ke tahap itu, kita harus mengenal dulu. Mengenal Dia yang kepadanya kita akan mempercayakan seluruh keberadaan hidup kita. Itu iman. Jadi pengenalan akan Tuhan, menjalin kedekatan relasi dengannya, dan akhirnya tahap kedua itulah kita mau percaya, kita mau pasrah terhadap kehendak Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan sekian seperti ini dan seperti itu, nah saat ini saya mau mengatakan, ya Tuhan, perbuatlah sesuai apa yang Engkau kehendaki. Nah, itulah iman. Iman dalam kenyataan harian terkadang tidak 100%. Ya, jadi tidak penuh, tidak total. Kita sudah mengatakan iya kepada Allah yang benar, kita mengatakan iya juga kepada ilah-ilah yang lain. Nah, itu marak terjadi dalam kehidupan Kristiani. Sadar apa enggak? Kalau kita mau jujur itu ada kali 50% tanpa bermaksud menuduh. Jadi Allah yang benar, tetapi kita menyandingkannya dengan ilah-ilah yang lain. Terkadang iman di dalam kenyataan harian bersyarat. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu asalkan usaha saya sukses ya. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu asalkan anak saya jadian dengan si dia yang adalah eksekutif muda itu ya. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu asalkan. Nah ini asalkan ini menyiratkan ada syarat di dalam kehidupan beriman kita. Kita seperti tuker-tukeran kado nih sama Tuhan ya. Ada syarat. Dan terkadang iman kita di dalam kenyataan harian suam-suam kuku. Istilah kerennya hot-hot chicken thigh. Panas-panas tai ayam ya. Jadi sudah mengatakan ya, dalam perjalanannya tidak. Yes, dalam perjalanannya no. Haleluya, puji Tuhan. Dalam perjalanannya, alelupa, puji hantu. Nah, itu yang terjadi. Sadar atau enggak sadar. Jadi kita hendaknya beriman secara total, tidak bersyarat, dan tidak suam-suam kuku. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Jadi, apa yang harus dijaga? Persisnya. Yang terakhir adalah relasi dengan Tuhan. Ya. Relasi dalam kehidupan Kristiani senantiasa diwarnai oleh relasi dan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan ini secara amat konkret mengambil bentuk di dalam doa kita. Ya, kita bisa bertanya seberapa banyak kita mendekatkan diri melalui doa-doa kita. Ya, tapi memang bukan kuantitasnya ya yang dikejar, tetapi kualitasnya. Karena doa itu adalah keterarahan hati kepada Tuhan. Jadi kalau doa hanya di gereja, berarti kalau di pasar kita nggak bisa berdoa dong. Kalau doa hanya dalam ibadat, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita lagi kerja nggak bisa berdoa dong. Jadi berdoa adalah keterarahan hati kita kepada Tuhan. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, ini karena sudah mengingat waktu, yang ke poin yang ke-600, 400 ya. Persiapan. Jadi, masa Advent adalah masa persiapan dan hal ini juga mengingatkan akan kehidupan kita. Kita mau menjadikan seluruh masa hidup kita ini sebagai masa persiapan. Jadi dengan bermodalkan yang tadi. Karena saya tadi agak terdistract dengan Milka, jadi saya ingat spontan ketika saya tugas di Santo Kristoforus Grogol. Hari pertama saya di sana, saya ditanya oleh seorang anak kecil di lahan parkir. Romo, negara yang nggak pernah kehujanan itu apa? Saya bilang, nggak tahu. Dia bilang, Romo bego.
Nah, jadi saya juga penasaran. Jadi negara yang tidak pernah kehujanan itu apa? Dia bilang negara yang nggak pernah kehujanan itu Swedia. Mana mungkin Swedia curah hujannya cukup teratur di sana. Swedia, Swedia payung sebelum hujan. Wah, saya dibully habis-habisan oleh seorang anak kecil. Hal ini mengingatkan saya secara pribadi dan juga mengingatkan kita serentak bahwa jangan lupa untuk menjadikan masa hidup ini sebagai masa persiapan. Segala sesuatu kalau dipersiapkan pasti akan berlangsung dengan masak, mantap, dan matang. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini dengan menjadikan patokan bahwa ini loh bagian saya. Saya mau melakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian saya untuk saya lakukan. Ingatlah selalu bahwa itu ada dalam bingkai persiapan kita. Persiapan untuk nantinya bertemu dengan Tuhan, apapun caranya, pasti kita akan bertemu. Gitu. Jadi carilah Tuhan, carilah Dia selagi Dia masih berkenan untuk dikunjungi dan dijumpai, dan kita mau melakukan yang terbaik dari diri kita. Kalau itu yang terjadi, saya dalam iman percaya saya akan berani mengatakan bahwa mahkota kehidupan kekal menjadi genggaman kita. Kehidupan kekal bersama Bapa di surga akan kita jalan. Ya. Pulau Irian, burung merpati, cukup sekian, Tuhan memberkati. Ini sweet dan padat, merayap. Bagus Romo. Apa namanya kita diingatkan ya, apa namanya kalau berjaga-jaga seperti apa. Benar Romo, kita belakangan ini kita banyak ngomongin soal kita yang Katolik, tapi kita yang masih suka jalan-jalan ke tempat lain, bahkan kita masih suka percaya-percaya dengan yang macam-macam. Sampai, aduh, sampai saya mikir, aduh, malu-maluin banget ya orang Katolik ya, kalau yang namanya udah retret nih, yang namanya retret awal ke, retret apa ke, yang namanya ada adorasi, itu pasti ada ada yang aneh-aneh gitu loh. Karena orang datang retret bawa jimat lah, adorasi pakai inilah, pakai itulah. Sampai saya bilang, ini orang Katolik ya yang ngakunya orang Katolik, tapi ilah-ilah lainnya lebih banyak daripada percaya dengan Allah kita. Sampai saya bilang, ini orang Katolik yang cuman maunya taunya iman yang instan. Tuhan, aku perlu ini nih Tuhan. Kalau kamu nggak kasih Tuhan, aku percaya yang lain loh Tuhan. Benar, Aduh, Pak. Tuhan benar-benar dijadiin seperti jimat. Saya rasa yang terjadi itu mungkin kurang kurang mengerti tentang iman kita gitu loh, ya kan? Jadi perlu belajar, saya rasa perlu belajar dan merubah, ya. Ya, makanya kenapa kan kita selalu, saya tadi waktu pas awal saya bilang kan, kita harus belajar terus untuk mengenal iman kita. Terus belajar untuk mendalami iman kita. Banyak orang Katolik yang udah dibaptis, udah sakramen krisma, bye gereja cuma seminggu sekali atau setahun 2 kali. Itu pun kalau ingat Romo. Iya, iya. Ya, jadi eh, mereka tuh kurang diajak untuk yuk kita harus terus belajar tentang iman kita. Kalau kita nggak belajar, kita kalau nggak naik maju terus kita turun. Betul. Itu loh. Jadi dan saya juga diingetin kalau kita nggak ikut Tuhan, ya kita ikut sebelahnya, which is si iblis itu. Kalau kita dalam bahasa Indonesia aja kita bisa bilang Tuhan yang Maha Esa. Kalau udah Maha Esa, Almighty God, kita masih mempercaya yang lain. Itu maksudnya bodoh amat gitu. Maksudnya, aduh, kurang karena saya rasa karena kurang ajar dan kurang belajar, ya kurang jadi kurang ajar. Kurang belajar jadi kurang ajar. Enggak, soalnya gini ya. Kalau kalau saya pikir lagi, kalau masih cari yang lain gitu loh, cari ini, aduh, memang ikut Tuhan itu memang enggak ya
mesti ya ini saya setuju sekali dengan tadi kata Romo, mesti apa namanya, mesti mengenal dia gitu. Kalau kita mengenal, jadi tahu gitu, jadi istilahnya ya tahulah, jadi mengenal dan mencintai itu. Jadi gimana ya, kayak kita mencintai pasangan saya akan melakukan apapun juga apa yang dia mau, ya kan? Biasanya kan gitu, Ya. ya kan? Sama juga Ya. dengan kita mengenal Tuhan kita dan mencintai Tuhan kita akan turuti apa yang Tuhan mau, mestinya begitu, ya kan? Hmm. Ya. Terus Romo nih, tadi saya lagi nyatet-nyatet nih apa yang tadi Romo bilang. Ada satu pertanyaan nih Romo nih, di poin keempat. Dari 400 poin yang tadi Romo ngomong, poin keempatnya Romo bilang, apa yang harus dijaga? Keputusan yang benar. Nah sekarang, keputusan yang benar dalam arti gimana Romo nih? Bisa dielaborate nggak? Mungkin kita masih ada yang bingung. Hmm. Tadi Romo bilang, kita harus mengambil keputusan yang benar. Orang sukses karena setia dan mengambil keputusan yang benar, jadi manusia yang baru. Em, Mungkin dari kita yang masih ada yang bingung. Terus gimana caranya kita untuk mengambil keputusan yang benar itu, Romo? Oh, oke. Baik. Ya, saya ngomong tadi ya, orang sukses bukan orang yang sempurna, tapi orang-orang yang mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya, yang benar dalam hidupnya. Nah, kalau kita secara gamblang melihat apa sih keputusan yang salah, ya kalau kita mengatakan ada yang tepat, yang benar, berarti ada yang salah dong ya. Ya, keputusan untuk kecewa, keputusan untuk mendendam, keputusan untuk putus asa, membalas yang jahat dengan yang jahat, kompromi, lari dari pelayanan, meninggalkan Yesus. Nah, itu keputusan yang salah. Keputusan yang benar ya sebaliknya. Kita mau setia, bertahan, berserah, mengampuni, walaupun memang sakitnya tuh di sini gitu. Tuhan sih nggak tahu betapa sakitnya hatiku. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, damai itu pasti akan ada. Ya, jadi berdamai dengan masa lalu dan melihat hari depan yang cerah gitu. Nah, itu gambaran keputusan yang salah dan keputusan yang benar. Tetapi sebenarnya lebih dalam dari itu ada istilah discernment ya, discernment. Nah, bagaimana saya tahu kalau itu bukan suara anak saya, tetapi suara anak tetangga? Gitu. Pasti ketika saya dekat dengan anak saya, maka saya otomatis akan dapat mengetahui dengan mudah bahwa ini bukan anak saya, ini suara anak dari tetangga. Tetapi ketika kita jauh dari anak saya, anak kita, nah jadi kita sulit untuk membedakan mana sih yang benar, ini suara anak saya atau anak tetangga ini. Nah gitu. Jadi semakin kita mendekatkan diri dengan sang sumber kebenaran, maka kita dibantu untuk memutuskan secara benar. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka nilai-nilai Tuhanlah yang akan menjiwai kita. Jadi dengan demikian, kita akan juga dibantu, bahkan secara otomatis ya, secara otomatis akan dibantu, kita akan memutuskan yang benar. Nah, keputusan-keputusan yang benar ini yang memelihara hati kita supaya untuk berjaga-jaga mempersiapkan segala sesuatu yang terjadi dalam iman kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kita semakin terbiasa dengan Tuhan ya, dalam kata lain, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita nggak kaget-kaget, oh gila ini Tuhan kayak gini kok, ternyata ya gitu. Jadi sebenarnya yang saya mau bilang itu, keputusan yang benar adalah keputusan untuk mau mendekatkan diri dengan Tuhan, dan demikian nilai-nilai Tuhan itu menjiwai hidup kita dan kita bisa untuk hidup secara benar juga. Ya, semoga membantu. Terima kasih, Romo. Nah, saya mau membuka forum untuk satu pertanyaan aja. Bagi Ya. teman-teman yang mau bertanya di sini, silakan di-unmute. Boleh bertanya sama Romo nih. Kita cuma punya waktu nggak banyak. Jadi silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan bertanya sama Romo. Ada yang mau bertanya? Biar tahu nih, berjaga-jaga apa lagi yang harus kita lakukan.
Nah, terus Romo, sambil menunggu yang lain. Tadi Romo juga ngomong soal kualitas relasi, bukan kuantitas. Iya. Banyak orang yang merasa kalau mereka udah devosi, udah doa, novena setiap hari, apakah itu termasuk kualitas atau kuantitas, Romo? Bisa kemungkinan dua-dua itu. Bisa kualitas, bisa juga kuantitasnya. Jadi dua-dua bisa terjamin dengan kita melakukan hal itu. Tetapi itu tergantung pada si subjek yang melakukannya. Jadi apakah dia melibatkan hatinya sepenuhnya saat itu? Jadi terkadang kita juga kalau dalam misa di Indonesia saya ingat ya kami memuji, kami menyembah. Tetapi kalau hati kita nggak ikut terangkat dengan suara kita, maka mungkin Tuhan akan secara kasarnya mengatakan, lu gombal, ya, lu gombal banget ya. Saya tahu hati kamu nggak ikut terangkat dengan suara kamu gitu. Jadi patokan kualitas hubungan di dalam relasi kita dengan Tuhan adalah bagaimana kita melibatkan seluruh keberadaan diri kita saat berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau banyak pasangan yang nempelnya kayak perangko, ini tanpa bermaksud ngejas ya. Tetapi kalau ditanya hatinya di mana, belum tentu ternyata di samping kiri atau di samping kanannya. Jadi sebenarnya kualitas relasi itu ditentukan seberapa keterarahan hati kita itu tertuju kepada dia yang kepadanya kita menjalin relasi itu. Itu kualitasnya. Baik, Makasih. Romo, terima kasih. Terima kasih banyak. Em, terus tadi Romo juga bilang, carilah dia selama dia berkenan dijumpai. Oke, kita kadang-kadang tidak melihat dia. Kita mencari sesuatu yang kita bisa pegang dan kita bisa lihat, karena Tuhan nggak kelihatan, gitu ya. Jadi yang lain-lain itu kadang-kadang bisa dilihat. Dan kita manusia hanya mengandalkan mata yang kasat, mata yang begini ini gitu loh. Tapi kita tidak melihat dengan mata yang lain. Nah, Ya, gimana caranya Romo untuk kita lebih punya kepekaan hati kalau kita mau melihat Tuhan yang amat sangat mengasihi kita, Romo? ya, oke. Nah, em, ketika saya waktu kecil dulu saya gemar melukis dan saya sempat hadiri pameran Avandi, pelukis Avandi. Ketika saya bertanya, mana pelukisnya? Saya mau ketemu dengan pelukisnya. Panitia penyelenggara mengatakan, itu lihat aja tuh lukisannya itu Avandi, itu Avandi. Aku bilang, gimana hubungannya? Itu. Nah, terkadang di dalam gereja Katolik kita dihidupkan oleh relasi doa kita dalam devosi-devosi ya. Jadi devosi kepada Santa A, Santa B, Santo A, Santo B, dan salah satu teolog mengatakan kita seperti ada di lapangan besar. Tuhan itu ada di tengah. Dan semua pancaran dari Santo A, Santo B, Santo C itu semua terpancar dari yang sang sumber cahaya ini di tengah. Tetapi terkadang kita membelakangi sang sumber cahaya, kita menatap langsung ke uh, bias sinar yang dipancarkan oleh sang sumber cahaya. Nggak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mengenal sang sumber cahaya itu. Nah, jadi dalam bahasa Jawa apa istilahnya? Saya pernah tahu tapi lupa. Sawang sinawang ya. Sawang sinawang yang melihat hanya sejauh tampak. Nah, itulah keterbatasan kita. Tetapi Tuhan menciptakan hati kita yang juga sebenarnya punya ribuan mata untuk bisa merasakan dan mengalami secara langsung kehadiran Tuhan. Terkadang um, situasi yang buruk sekalipun, kalau dimaknai secara indah dan positif, maka kita akan menilai
melihat makna yang tersirat di sana. Nah, di dalam teologi ada teologi sistematis ya. Saya cuma ngomong hanya ini aja apa sekilas. Teologi sistematis mengatakan bahwa kehadiran Tuhan bisa dirasakan kepada segala hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Rasul Paulus menegaskan yang sama sebenarnya, ya, mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi sejauh itu mendatangkan kebaikan, itu berarti kehadiran Allah yang mau disaranakan di dalam kehadiran atau wujud yang lain kepada kita. Dan saat itu kita disadarkan Allah juga hadir di dalam pengalaman hidup saya melalui kehadiran orang lain, di dalam teguran, sapaan, pujian orang lain, menyakitkan sekalipun, Allah hadir untuk membentuk saya supaya semakin sempurna. Nah, saya rasa itu cara membaca bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ini Romo ngomong-ngomong begitu, saya jadi ingat lagu Bapak Surgawi, Romo. Oh, berarti Refrennya kan kita bilang, nyanyi dulu. ayo Romo nyanyi, Romo. Biasa jadi ingat lirik lagu Bapak Surgawi yang mengatakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Wah, indah Apa? banget. Iya. Jadi biarpun kadang-kadang tuh sesuatu yang aduh ngeselin banget atau menjengkelkan atau menyakitkan. Tapi kalau kita pikir ya, everything will pass gitu ya. Kadang-kadang kita suka bilang, aduh ini masa-masa sulit buat kita nih. Tapi kita percaya masa sulit akan berlalu. Di balik salib ada kebangkitan. Ya, di balik kabut pasti ada pelangi. Jadi kita selalu punya harapan. Itu aja kita selalu punya harapan kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak bakalan ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu beserta kita, Immanuel. Dia Allah beserta kita. Dan Nah, ngomong-ngomong kita udah mau menyambut kehadirannya dia beberapa minggu lagi. Persiapkan hati kita supaya kita siap untuk menyambut kedatangannya. Kita siap merayakan sungguh kelahirannya, terutama kelahirannya kembali di dalam hidup dan hati kita. Saya tambahin dikit, Ya, saya rasa dalam hidup selalu ah, apa namanya ada challenge-nya. Selalu ya ada masalah atau gimana selalu ya itu ya. Tergantung kitanya yang gimana handle-nya ya. ya, Kayak saya selalu dengan hubungin dengan seorang atlet ya, seorang atlet yang hebat ini akan mengalami kalau petinju ya udah pernah babak belur ya sana sini gitu ya. Pasti udah ngalamin sana sini. Itu kemarin itu baru diumumkan uh, atlet of the year Lionel Messi ah, dari ya dia itu kalau saya lihat dia dia bisa jadi itu juga jadi terbaik itu juga dia udah ngalamin babak belur sana sini mesti berjuang juga semuanya juga ya puluhan tahun ya kan jadi itu para kehidupan ya mau apapun kita lakukan bisa senang nggak senang bahkan jadi Romo bisa kadang juga nggak senang juga ditugasin betul. kayak tadi Romo bilang kita kita yang namanya belakangan ini saya suka refleksi itu apa kata-kata menyangkal diri itu saya Betul. suka refleksi itu menyangkal diri kita yang kerja sama orang dalam hidup selalu ada menyangkal diri apa menjadi orang ya gimana iya disuruh disuruh kerja yang kita yang nggak mau itu kita mesti melatih jadi Romo juga sama di sini yang kita nggak mau kita juga mesti melatih ya kan jadi kalau saya selalu bilang it's not easy to accept but when you accept it's easy. it makes things easy Wow. jadi kalau kita nerimo aja gampang lah lebih Ya, gampang bersyukur aja lah, kita bersyukur jalanin aja. dan selalu lihat apapun terjadi dari segi positif. Ya, kita Betul. punya pilihan kok Nah, untuk pilih positif atau negatif. selalu lihat kejadian itu dari segi positif.
walau sampai kita ngalamin yang parah segala macam, saya juga suka dengar kata-kata itu. Jeremia 29:11. Rancanganku adalah rancangan apa gitu ya, keselamatan kayak gitu-gitu. Jadi Ya. semua dalam hidup kita itu sudah direncanakan sama Tuhan, bahkan sampai kenapa-napa gitu ya, sampai apa itu udah rencananya Tuhan kok. Ya, jadi Rambut kita yang jatuh aja iya, bisa nggak akan terjatuh tanpa iya, seizin dia. iya, Eh, betul. Ya, terima kasih Romo untuk kebersamaan, untuk sharingnya bersama-sama dengan kita pada hari ini. Biarpun tanpa gambar, ya ampun. Ini 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 namanya ini namanya siapapun yang hadir hari ini kalau yang mau lihat Romo Givan, mesti kita undang next time baru ketemu Romo beneran. Iya nih Ini Romo, mana kok videonya mati Romo? Videonya mati, kesalahan teknis di sana. iya di Oh, sini. Ini oh, saya jadi ganti dengan handphone saya ini. mau Oh, itu Romo itu si Milka sampai khusus masuk loh. Pengen lihat Romo Ya, cuma hai udah nggak Grace. ada. Hai iya, Grace. Milka Eh, gile iya, langsung thank you. nongol ya, ini. gua bela-bela ini. Gua cuma doa Tuhan jangan Iya, rame nggak restoran, tahunya jangan si rame Romonya restoran. videonya mati, Mil. Iya, terus Yang dari penting mah bisa handphonenya kedengeran Romonya. kan mau ini Betul. start video. Nggak bisa. Ah, ya yang Ah, penting Romo, kan Romo mah gitu suaranya orangnya. Romo ada, gitu aja. Pengajarannya yang lebih penting lagi. Oh, Ah, itu artinya oke. mau Loh. HP-nya minta Nggak, diganti, mau. Itu namanya tuh kita mesti kasih persembahan kasih yang gedean supaya Romo bisa ganti Kode. HP-nya. Ah, betul itu, betul itu. Baik, Iya. ngomong-ngomong soal begitu, nah bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Givan, silakan di sel ke saya buat yang di Amerika di 650 580 3488. Dan buat yang di Indonesia boleh transfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 182 785 8889. Sekali lagi 182 785 8889. Dan tolong bukti transfernya di WA ke saya. 100% dari persembahan kasih teman-teman kita akan berikan untuk karya Romo Givan. Dan semoga bisa membantu untuk membeli HP baru. Biar nggak mati. Amin. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami di sini. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan beracara bersama-sama dengan Koyanto, Duyanto Tatrisanak dari uh, Flores. Nah, ya dari Kupang, dari Flores sama lah. Nah, Koyanto akan bersama-sama dengan istri dan anaknya. Kita akan bercerita tentang teladan keluarga kudus. Jadi bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja luar biasa dalam kehidupan Koyanto sehingga papinya bertobat, keluarga besarnya semua bertobat, anak semua pelayanan sampai hari ini. Dan Koyanto luar biasa diberkati Tuhan dengan iman yang luar biasa, dengan karyanya yang luar biasa. Dia berkarya di kalau nggak salah dia pegang sampai dua dua keuskupan sana untuk kepala BPN di sana. Dan kita akan dengar cerita keluarganya karena kita udah sering dengar ceritanya Koyanto. Kali ini kita bakal dengar cerita dari istri, anaknya, dan tobatan di keluarganya yang luar biasa. Minggu depan jam yang sama bersama-sama dengan Koyanto. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita undang lain kali ya Romo ya untuk tema yang lebih menarik lagi. Dan kita Iya. boleh minta berkat dari Romo untuk malam hari ini atau pagi Iya. hari di sana. Terima kasih Romo. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kehadiran-Mu yang kami rasakan di dalam kebersamaan kami secara online. Dan kami percaya apa yang kami renungkan sungguh memberi buah yang berarti di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu ya Tuhan, kami pohonkan, Tuhan bersamamu. Kita sekalian dilimpahi berkat, perlindungan, dan kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Gifat. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Nanti kita Terima ngobrol-ngobrol kasih lagi, Romo. Romo. Bye, Terima Romo. kasih untuk Terima waktunya. kasih Bu Riana. Terima Terima kasih kasih Pak teman-teman Andi. untuk Terima Thank kasih you. waktunya. Sampai minggu depan Terima ya. kasih Romo, Dulu. terima Ya, kasih have a Bu blessed Yana, Tohan. day. Andi. Thank Tunggu you. dulu. Tunggu dulu. God Halo, terima bless. kasih. Bye, Romo. Thank you ya. Ya, Terima Bye. kasih terima semuanya. kasih.